Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama kawan-kawan yang tinggal di negeri yang nan jauh di sana ya, di Amerika dan sekitarnya ya. Tentunya kita tidak, dan kita sangat menyadari bahwasanya kita sedang hidup di masa yang dimana banyak sekali fitnah bergejolak, gelombang fitnah yang tiada henti-hentinya dengan berbagai macam model fitnah ya, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat ya. Terlebih lagi dengan maraknya media sosial ya, ledakan informasi ya, maka semua fitnah terkumpul dalam media sosial tersebut ya, internet dan yang lainnya, baik fitnah harta ya, maupun fitnah wanita ya, maupun fitnah jabatan ya, atau fitnah-fitnah syubhat seperti pemikiran-pemikiran yang menyimpang, baik syubhat-syubhat kaum ateis ya, atau syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh pemeluk agama yang lain ya, atau syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini semua benar-benar sedang bergejolak di zaman kita. Oleh karenanya sungguh benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya di zaman sekarang ini al-qabid ala dinihi kal-qabid alal jamr. Seorang berpegang teguh dengan agamanya seperti seorang yang memegang bara api ya, seperti orang memegang bara api. Tidak mudah kita menjalankan Islam dengan secara totalitas. Kalau kita jalankan Islam dengan setengah-setengah, yang enak kita jalankan, yang tidak cocok kita tinggalkan, maka itu semua orang bisa melakukannya ya. Ya, semua orang bisa melakukannya. Ini kayaknya mudah saya jalankan. Ini yang susah ya saya langgar. Maka orang katakan ini Islam fleksibel, padahal itu Islam yang tidak benar ya. Kalau cara menjalankan Islam seperti ini, yang enak kita kerjakan, yang tidak sesuai dengan nafsu kita langgar, maka mudah memang. Tapi bukan itu yang Allah inginkan dari kita ya. Allah mengatakan ya, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian dalam Islam secara totalitas, yaitu jalankan syariat Islam yang sesuai dengan keinginan kalian, dan itu banyak syariat yang menyenangkan kita maupun syariat yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya, syariat yang mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsu kita tetap harus kita jalankan. Ya. Dan di zaman sekarang ini fitnah di mana-mana ya. Jangan kita bicara tentang tempat tinggal kita yang mungkin di lokasi fitnah, di negeri non-muslim misalnya. Kita tinggal di negara-negara Islam pun banyak fitnah. Tinggal di negara Islam pun banyak fitnah. Bahkan fitnah tidak perlu kita keluar rumah. Dalam rumah sementara kita memegang HP dan kuotanya belum habis, berarti fitnah masih ada di tangan kita. Tinggal kita buka atau tidak. Dan begitu mudahnya diakses. Begitu mudahnya diakses. Sebagaimana dalam hadis Nawas bin Sam'an yang diriwayatkan Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya pintu-pintu fitnah sangat banyak. Pintu-pintu fitnah sangat banyak. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya di depan pintu-pintu tersebut suturun murkhah, yaitu ada semacam pintu tersebut ditutup dengan kain gorden yang terurai. Ya. Sehingga dibuka sangat mudah. Ketika seorang tertarik, kepo, ingin membuka gorden tersebut yang sangat mudah dibuka, maka ada yang menasihati, ya Abdullah, ya wahai hamba Allah, la taftahu, jangan kau buka gorden tersebut. Innaka in taftahu talijhu. Kalau kau buka gorden tersebut, kau akan masuk. Kau akan masuk. Dan betapa banyak
Orang-orang yang buka gorden-gorden tersebut kemudian masuk dalam gelombang-gelombang fitnah. Dan terkadang fitnah tidak perlu kita keluar rumah. Dalam rumah kita sendiri ada fitnah. Inna min azwajika wa auladika inna ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sungguhnya di antara istri kalian, di antara anak kalian ada yang menjadi musuh kalian, maka waspadalah. Maksudnya apa? Terkadang seorang lelaki, seorang suami ya, terjebak dalam fitnah tidak di luar rumah, dalam rumahnya. Dia saking sayang sama istrinya, akhirnya istrinya bawa dia kepada perkara-perkara yang haram. Atau saking sayang kepada anaknya sehingga dia malah terjerumus perkara-perkara yang haram. Atau sebaliknya, seorang wanita yang di bawah kekuasaan suaminya dan suaminya membawa dia kepada neraka jahanam. Oleh karenanya kalau kita bicara tentang model-model fitnah, pintu-pintu fitnah, ya, maka fitnah sangat banyak di sekitar kita, bahkan dalam rumah kita, bahkan dalam genggaman kita. HP situ sumber fitnah. Terus bagaimana cara kita untuk bisa bertahan sampai ajal menjemput? Ini yang perkara yang sangat berat, yang merupakan PR bagi kita semua. Karena tidak seorang pun dari kita yang tahu bagaimana penghujungnya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak satu jiwa pun tahu apa yang akan dilakukan besok. Betapa lagi ternyata hati kita sangat mudah berbolak-balik. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, la qalbu ibni Adam asyaddun qilaban minal qidr idza ijtama'at ghulyan. Yang artinya, sungguh qalbu anak Adam tersebut, qalbu anak Adam, hati anak Adam, sangat mudah berbolak-balik. Lebih daripada gejolaknya panci yang terisi air yang sedang mendidih. Air beriak ketika mendidih, bergejolak, berubah-ubah. Yang di atas naik turun ke bawah, yang bawah naik ke atas, yang kanan ke kiri, terus bergejolak. Kata Nabi SAW, hati pun demikian. Makanya seorang penyair berkata, wa ma sumiyal insanu illa linisyanihi, wa ma sumiyal qalbu illa litaqallubihi. Tidaklah manusia dinamakan manusia kecuali karena dia pelupa, dan tidaklah hati dikatakan qalbu kecuali karena litaqallubihi. Qalb bahasa Arab artinya taqallub, berubah-ubah. Dan ini disadari oleh Nabi SAW. Kita pun menyadari hal tersebut. Banyak di antara doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai bolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Kita sendiri menyadari hati kita begitu mudah berubah, terpengaruh dengan apa yang kita lihat, terpengaruh dengan apa yang kita dengar, terpengaruh dengan apa yang kita baca. Kita ngobrol sama teman bisa merubah pola berpikir kita, bisa merubah hati kita. Yang tadinya hati begitu kokoh, tiba-tiba kecanduan syahwat. Mudah terjadi. Ya. Hati sangat lemah, mudah berubah-ubah. Ya. Ini menegaskan kepada kita untuk semakin waspada dalam menghadapi gelombang fitnah yang ada di sekitar kita. Terutama kawan-kawan yang tinggal di negeri non-muslim. Saya rasa fitnah di sana lebih besar daripada fitnah di sini. Tapi dimanapun kita berada, hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Ada orang yang tinggal di sumber hidayah, tinggal di kota Madinah, misalnya, tapi toh dia malah terjungkal di sana. Dari dulu sampai sekarang. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang munafikin yang mereka tinggal di kota Madinah, yang mereka bertetangga dengan Nabi SAW, yang mereka melihat akhlak Nabi SAW, yang mereka menghadiri kajian-kajian Nabi SAW, yang mereka melihat mukjizat-mukjizat Nabi SAW, toh mereka tidak dapat hidayah. Mereka tidak dapat hidayah. Sebagian beriman kepada Nabi SAW, ya. Kemudian ketika Nabi SAW meninggal, mereka murtad sehingga diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Artinya apa? Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa jadi tinggal di daerah sumber hidayah, namun dia tidak dapat hidayah. Zaman sekarang tidak semua orang tinggal di kota Madinah kemudian jadi orang alim. Nah, di sana juga ada orang-orang yang tidak beres, ada orang-orang yang merusak, ada orang yang menyebarkan syubhat, ada orang yang melakukan maksiat. Ya. Ada. Ya. Sebaliknya,
Bisa jadi seorang tinggal di tengah-tengah ya, sumber fitnah, tapi Allah menjaganya. Allah menjaganya ya. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat rekan yang Allah Subhanahu wa taala, ya tentu kita harus waspada, terutama rekan-rekan yang tinggal di Amerika dan sekitarnya, tentu kewaspadaan lebih harus ditingkatkan. Kalau Nabi SAW pernah bersabda, "Ana bari'un min muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin." Aku berlepas diri dari seorang mukmin, seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik. Kenapa? Para ulama jelaskan. Kenapa? Para ulama menjelaskan. Kenapa Nabi mengucapkan pernyataan demikian? Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin, yang tinggal di negeri kaum kafir. Ya. Kenapa? Karena terpengaruhnya seorang dengan bi'ah, dengan lingkungannya sangat mudah. Sangat mudah. Kita menyadari hal tersebut. Pergaulan, interaksi, ya. Sangat mudah. Apalagi kita memposisikan diri kita di bawah, sementara yang kita interaksi orang yang kita kagumi, dari sisi dunianya, dari sisi teknologinya, membuat kita semakin mudah terbawa. Oleh karenanya para ulama menyebutkan tentang kisah Bani Israel. Kenapa mereka sudah diutus kepada mereka Nabi Musa alaihissalam, kemudian mereka diselamatkan oleh Allah, melewati Laut Merah, ya. Begitu selamat di Laut Merah, tiba-tiba mereka minta untuk dibuat sesembahan selain Allah. Ya. Sehingga mereka mengatakan, ya, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wajawazna bi bani Israil al-bahra. Kami menyelamatkan Bani Israel sehingga mereka melewati lautan. Wa atau ala qaumin yaqufuna ala asnamil lahum. Tiba-tiba mereka melewati suatu kaum yang sedang nongkrong di berhala-berhala mereka. Qalu ya Musa ja'alana ilahan kama lahum aliha. Tiba-tiba mereka berkata, wahai Musa, jadikanlah bagi kami sesembahan-sembahan sebagaimana kaum itu punya sembahan-sembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Kata Nabi Musa, kalian sungguh adalah orang-orang yang jahil. Bayangkan mereka diutus kepada mereka Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa menampakkan mukjizatnya dengan terbelahnya Laut Merah dan mereka selamat dan mereka melihat bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Begitu mereka baru selamat dari kejaran Fir'aun, mereka melewati Laut Merah, tiba-tiba mereka melewati sekelompok orang yang sedang menyembah berhala. Mereka ngomong, qalu ya Musa ja'alana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikanlah kepada kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Kata para ulama, kenapa? Saking mereka telah berinteraksi dengan Fir'aun dan kaumnya dalam waktu yang terlalu lama. Ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan kurang lebih daripada itu. Dalam posisi mereka di bawah dan Fir'aun sebagai penguasa. Sehingga kecenderungan untuk mengikuti sangat besar. Saya katakan demikian juga, sebagian kaum muslimin ketika tinggal di negara-negara non-muslim, dalam posisi mereka misalnya sebagai pekerja, bukan sebagai atasan, dan kecenderungan bawahan mengikuti atasan sangat kuat. Dan ini tidaklah saya menyampaikan hal ini karena saya sayang kepada kawan-kawan yang tinggal di sana. Mereka benar-benar harus waspada. Ya. Kita bagaimana tahu kehidupan di Eropa, ya. Kita yang pernah mampir sebentar lihat bagaimana kehidupan mereka, ya. Maka benar-benar seorang harus waspada. Bukan hanya waspada tentang dirinya, dia bukan tugasnya hanya menahan diri dan berlawak menghadapi gelombang-gelombang fitnah untuk dirinya saja, bahkan dia juga harus berpikir bagaimana dia menghadang gelombang-gelombang fitnah terhadap istrinya dan terhadap anak-anaknya yang akan tumbuh sebagai generasi setelah dia tiada. Dia ingin anak-anaknya menjadi generasi orang-orang yang saleh, yang mendoakan dia setelah dia meninggal, bukan generasi yang kemudian hilang hawiyahnya, identitasnya sebagai seorang muslim yang benar karena terpengaruh dengan lingkungan sekitar, beradaptasi dengan teman-temannya. Maka seorang waspada. Semakin dia berada di lokasi fitnah, maka dia semakin harus waspada. Ya. Kita tidak pungkiri bahwasanya di negeri-negeri tersebut muncul sebagian orang-orang alim, ya. Ya, kita dapati sebagian orang alim muncul dari negeri-negeri tersebut, ya. Ada orang kokoh imannya, ya. Mereka dihadapkan dengan ujian berat, iman mereka semakin kuat.
Namun potensi untuk menjadikan seorang tenggelam dalam fitnah lebih besar ketika dia berada di negeri non-muslim. Maka ini memberi penegasan kepada kawan-kawan untuk lebih waspada ketika tinggal di negeri-negeri tersebut, untuk benar-benar menjaga iman mereka sampai ajal menjemput. Taib ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, apa sih sarana-sarana, wasail atau wasilah-wasilah yang membantu kita untuk bisa kokoh, tegar di tengah lautan fitnah? Saya akan sebutkan beberapa poin yang kita sama-sama berusaha mengerjakannya. Bukan antum saja, ya. Bukan cuma yang tinggal di Amerika, bukan cuma tinggal di Eropa, ya. Bukan audiens saya pun butuh akan hal tersebut, ya. Karena saya katakan tadi fitnah di mana-mana. Kita nggak usah keluar rumah, dalam rumah aja banyak fitnah. Kita sendirian di rumah pun ada HP pasti ada fitnah. Tinggal seorang kepo, ingin tahu, nakal, hanya Allah yang tahu tentang kondisinya ketika dia bersendirian. Baik, di antara perkara-perkara yang bisa kita lakukan agar kita bisa bertahan, tidak terjerumus dalam lautan fitnah yang begitu bergejolak, di antaranya adalah dengan mempelajari Al-Quran dan tafsirnya secara bertahap. Rutin baca Al-Quran, baca terjemahannya, dan baca tafsirnya atau mendengar tafsirnya. Karena Al-Quran adalah kitab hidayah. Al-Quran memberi cahaya dalam hati seseorang, menjadikan dia semakin kokoh, tegar di atas agamanya, di atas akidahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 32 dan ayat 33, ya. Saya tulis di sini, ya. Sebab-sebab atau sarana-sarana tegar di tengah lautan fitnah. Fitnah syubhat dan syahwat. Ini agar kita semua berusaha menjalankannya. Yang pertama adalah mempelajari Al-Quran secara bertahap. Baca Al-Quran, baca terjemahannya, dengarkan tafsirnya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 32 sampai 33. 32 sampai 33. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah." Berkata orang-orang kafir, yaitu kaum musyrikin Arab, "Laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah." Seandainya Al-Qur'an itu turun kepada Muhammad sekaligus, langsung 30 juz. Mereka ingin demikian. Kenapa turun sebagian, turun lagi sebagian ayat terus begitu mengiringi kehidupan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah mengatakan, kenapa Allah turunkan secara munajjaman? Kata Allah Subhanahu wa taala secara bertahap, "Kadzalika linutsabbita bihi fuadak." Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Kami turunkan Al-Qur'an secara bertahap, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Warattalnahu tartila. Demikianlah kami turunkan Al-Quran secara bertahap, linutsabbit artinya agar kami mengkokohkan hatimu. Maka saya bilang tidak ada di zaman sekarang ini buat kita tegar di atas iman. Kecuali dengan banyak baca Quran, tapi bukan cuma baca doang. Kita baca Al-Quran, baca terjemahannya, kita berusaha memahami tafsirnya. Itu di antara sarana paling membuat kita tegar dan kokoh. Karena kita baca Quran, kita banyak hal tentang alam akhirat yang kita baca, tentang keimanan, tentang malaikat, tentang Allah, tentang kuasa Allah, tentang kisah-kisah, tentang perumpamaan-perumpamaan. Subhanallah, kita tenggelam dalam lautan iman. Kita hadapi lautan fitnah dengan lautan iman. Tetapi tadi terus-menerus. Jadi masalah kita ini hidup di zaman kita jarang baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran tidak baca terjemahnya.
tidak baca tafsirnya. Zaman sekarang saya sering sampaikan, zaman sekarang semua kita baca. Berita olahraga kita baca, apalagi sekarang banyak olahraga, lomba ini, lomba inilah, event inilah, event anu. Banyak sekali waktu kita mengikuti event tersebut. Ini pesertanya mulai berdatangan, kita lihat si fulan, mulai pemanasan, nonton terus, habis waktu. Belum pertandingannya, belum babak penyisihan, belum babak semifinalnya, belum babak finalnya, belum apa yang terjadi setelah finalnya. Dan olahraga banyak sekali. Ya kita harus pandai bagi waktu. Kalau tidak, maka waktu kita akan habis. Olahraga kita baca, berita politik apalagi tidak pernah ada habisnya. Setiap detik terjadi perubahan politik. A jadi B, B jadi C, C jadi Z. Ya. Tidak ada henti-hentinya. Berita artis juga kita lihat. Berita perang apalagi sekarang kita lihat melulu. Ukraina lawan Rusia, belum lagi komentar Amerika, NATO dan macam-macamnya ya. Kita semuanya baca. Ya. Masalahnya kita nggak baca Al-Quran, itu masalahnya. Semuanya kita baca, semuanya kita punya ilmu tentangnya. Meskipun hanya muqtatafat, meskipun hanya secuil-secuil. Tapi kita bicara Al-Quran, jarang yang baca. Jarang yang baca. Hari-hari dilewati begitu saja tanpa ada lembaran yang kita baca. Bagaimana kita mau tegar di atas iman? Rasulullah SAW diturunkan Al-Quran oleh Allah secara bertahap. Buat apa? Linutsabbita bihi fuadak, agar kami kokohkan imanmu wahai Muhammad. Ya. Kalau Allah turunkan secara sekaligus selesai, tapi Allah turun bertahap. Sehingga nuansa iman terus ada dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang ayat, kemudian datang lagi ayat berikutnya, ada kejadian turun ayat lagi. Terus demikian. Maka harus ada waktu setiap hari kita baca Al-Qur'an, kita renungkan maknanya. Itu di antara hal yang paling kuat agar kita bisa tegar iman. Kenapa? Karena dalam Al-Quran isinya semua keimanan. Sumber iman di mana? Al-Quran. Mau mencari iman di mana? Ya. Tidak ada. Jangan mau tegar iman baca buku filsafat, baca buku hukama, ya. Jangan baca buku ini, teori ini, buku. Nah, mau bahagia, mau tegar di atas keimanan, mau kokoh baca Al-Quran. Jadi bukan sekedar baca terjemahannya. Ya. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam." Sungguhnya Al-Qur'an memberi petunjuk kepada yang terbaik. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangkan kepadanya lembaran Taurat atau lembaran kitab-kitab suci terdahulu, Umar baca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun marah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amutahawwikuna anta ya ibnal Khattab?" Kau ragu. Cukup dengan Al-Qur'an, tidak perlu mencari hidayah dengan yang lainnya. Bahkan Nabi mengenaskan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'a ila tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali ikut aku. Sumber hidayah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab suci, tidak ada keraguan di atasnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi ini teori sederhana, baca Quran, tapi tinggal kita mau praktek atau tidak. Kita semua sibuk. Saya sibuk, antum sibuk, Mas Ardi sibuk, ya. Kawan-kawan di Amerika, di Colorado, di mana-mana semuanya sibuk. Kita punya kegiatan, tapi tidakkah kita bisa sisihkan waktu 15 menit kalau memang berat baca Al-Quran sambil kita tenggelam dalam lautan iman dalam Al-Quran tersebut. Ini di antara hal yang buat kita sangat mudah untuk menjaga keimanan. Sekarang mudah, alhamdulillah, banyak kajian tafsir kita dengar. Satu hari satu kajian tentang pembahasan surah. Sambil kita buka Al-Quran, mudah kita buka Al-Quran, kajian banyak, ya, kajian ini, kajian itu. Tapi di antaranya adalah kajian tafsir. Buka Al-Quran dengan tafsir tersebut. Ini di antara hal yang menambah keimanan kita. Kemudian di antara perkara yang membantu kita untuk bisa tegar di tengah lautan fitnah adalah membaca kisah-kisah para nabi yang ada dalam Al-Quran maupun yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 120. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak." Kata Allah, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak."
Dan kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad seluruh kisah-kisah para nabi, ya. Yang dengan cerita tersebut kami kokohkan hatimu, gitu. Kami kokohkan, kami tegarkan hatimu wahai Muhammad. Wahai Muhammad, dengan kisah-kisah tersebut. Makanya di antara para ulama sebutkan banyak kisah-kisah turun ketika di fase Mekah. Ketika Nabi SAW sedang berdakwah di Mekah. Itu berat-beratnya ujian yang berat. Dan di awal-awal Islam, para sahabat butuh tegar, butuh wejangan dari Nabi SAW. Allah turunkan beberapa surat atau beberapa kisah yang Allah turunkan ketika Nabi masih di Mekah. Contohnya seperti apa? Seperti surat Nuh. Surat Nuh, kisah Nabi Nuh. Allah turunkan ketika di mana? Nabi di Mekah. Tentang bagaimana sabarnya Nabi Nuh. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Aku dakwahi kaumku siang dan malam. Siang malam aku berdakwah dan tidak menambah dakwaku kepada mereka kecuali mereka semakin kabur, semakin lari. Allah sebutkan kisah Nabi Nuh agar Nabi Muhammad SAW sabar. Allah sebutkan dalam surah Hud kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wasbir, setelah Allah sebutkan kisah Nabi Nuh panjang, Allah sebutkan di ujungnya kepada Rasulullah, wasbir innal aqibata lil muttaqin. Sabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana Nuh yang sabar. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Allah turunkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana sabarnya Nabi Yusuf dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Hendaknya engkau Muhammad bersabar ketika kau dimusuhi oleh kaum Quraisy yang mereka adalah saudara-saudaramu, satu nenek moyang. Jadi banyak kisah-kisah yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Kata Allah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan kami kisahkan kepada engkau Muhammad tentang kisah-kisah para rasul sebelumnya yang bisa membuat hatimu kokoh. Nah, kita baca kisah para nabi. Ada waktu kita baca kisah para nabi. Bagaimana kisah? Bagaimana setiap nabi ada ujiannya. Dan ujian dengan berbagai macam modal. Ujian harta seperti Nabi Ayub yang kaya, ujian Nabi Sulaiman, Nabi Daud yang kaya raya. Ujian kemiskinan seperti Nabi Ayub setelah kaya kemudian miskin. Dan itu berat. Kalau orang enggak pernah kaya, dapat miskin mungkin mudah sabar. Tapi pernah kaya, pernah mengecap, pernah merasakan bagaimana kenikmatan kaya raya tiba-tiba jadi miskin. Bagaimana anak-anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pernah punya anak tiba-tiba anaknya pada meninggal. Bagaimana pernah memiliki tubuh yang sehat kemudian sakit seperti Nabi Ayub alaihissalam. Makanya sebagian salaf mengatakan Allah telah menegakkan hujjah bagi orang yang sakit dengan menceritakan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Fitnah dengan berbagai macam fitnah, ujian harta, ujian kemiskinan, ujian sakit, ujian jabatan. Lihatlah bagaimana Sulaiman dan Nabi Daud, jabatan yang mereka miliki membuat mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah para nabi. Bagaimana Nabi Nuh diuji dengan berbagai macam ujian, kaumnya yang kurang ajar, diuji dengan istrinya yang kafir, anaknya yang kafir, berat. Allah sebut kisah-kisah. Nabi Musa dengan pembangkangan kaumnya Bani Israel, ujian menjadikan para dai bersabar dengan audiensnya yang mungkin keras kepala sebagaimana Bani Israel. Seorang baca sudah dalam cerita tersebut ada pelajaran. Bagaimana Yusuf alaihissalam yang digoda dengan wanita yang cantik jelita, yang subhanallah. Ya. Kita baca kisah-kisah tersebut menambah iman. Mereka semua diuji dan mereka berhasil lolos dari ujian dengan kesabaran. Lihatlah bagaimana kisah ujian seorang dipisahkan dari orang yang dia cintai. Lihatlah Nabi Yakub terpisah dari Nabi Yusuf, putranya yang sangat dia cintai, sampai dia terus menangis sampai akhirnya matanya buta bertahun-tahun, bahkan dia mengatakan puluhan tahun. Lihatlah Yusuf, anak yang kecil terbuang, dipisahkan dari ayahnya yang sangat dicintai, dipisahkan dari ibunya. Semua kisah-kisah Nabi luar biasa. Luar biasa. Bagaimana Maryam yang memiliki anak, merawat anak sendirian. Jadi bisa merawat anaknya sendirian, penuh kesabaran. Pelajaran, kisah-kisah para nabi penuh dengan pelajaran. Yang Allah jadikan kisah-kisah tersebut untuk menegarkan iman Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita butuh dengan baca kisah-kisah tersebut. Bukan kemudian kita nonton film box office, nonton film Hollywood, iman malah
menguap iman kita. Film ini seri 1, seri 2, seri 3, seri 3, iklannya besar-besar di tengah. Di tengah kota iklannya. Anak-anak sudah nonton semuanya, kita pun ikut nonton. Bukan menambah keimanan, tapi semakin menghabiskan iman kita. Oleh karenanya, seorang menyempatkan waktu untuk baca kisah-kisah para nabi, dengarkan kajian-kajian kisah-kisah para nabi. Kalau kita selesai baca kisah-kisah para nabi, baca kisah-kisah salihin, bagaimana perjuangan Imam Ahmad, perjuangan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, rahimahumullahu jami'an. Demikian juga bagaimana kesabaran mereka tatkala diuji, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dimusuhi oleh seluruh negerinya. Bagaimana tawakalnya kepada Allah di tengah ujian yang berat, dilemparkan di lautan api, dia mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagiku. Dialah tempat terbaik untuk minta tolong. Allah kemudian mengatakan, ya naru qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah kau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Ya. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika terjebak dengan kejaran kelompok Fir'aun, sementara depannya Laut Merah. Orang-orang sudah ngetawain Musa, katanya Tuhan mau menyelamatkan kita. Kok kita, apa yang kita lakukan? Belakang kita ada pasukan Fir'aun, depan kita ada Laut Merah yang tidak mungkin kita lewati. Kata Nabi Musa dengan penuh ketegaran, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-sekali kita tidak akan tertangkap. Ya, inna ma'iya rabbi, sungguhnya bersama Rabbku sayahdin. Dia akan menolongku. Ya. Intinya, ya, kita akan mendapati kisah-kisah tersebut membuat kita tegar dalam menghadapi gelombang fitnah apapun. Contoh tadi sudah disebutkan fitnah wanita, ada kisah Nabi Yusuf. Fitnah kekayaan ada Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ya. Fitnah kemiskinan sakit ada namanya Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Fitnah istri yang kurang ajar Nabi Nuh alaihissalam. Fitnah anak yang membangkang ada Nabi Nuh alaihissalam. Banyak. Tinggal kita baca dan kita renungkan dan kita ambil pelajaran. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk bisa tegar di tengah lautan fitnah, ini paling penting adalah berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya. Perbanyak baca doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, jangan kau palingkan hati kami setelah kau beri hidayah kepada hati kami. Engkau sudah mudahkan kami untuk berhijrah ya Allah. Hati ini sangat lemah ya Allah. Kalau kau lepaskan hati kami, kami tidak bisa bertahan. Merengek, menangis kepada Allah. Menangis, apalagi kita terjerumus dalam dosa. Ya Allah, ini membuktikan hatiku sangat lemah. Kemarin saya sudah bertekad untuk bertahan. Baru saja lewat bulan Ramadan, saya sudah kembali lagi. Baru saja saya pulang dari haji, saya sudah kembali lagi. Subhanallah, kita merengek kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau simpangkan hati kami setelah kau beri petunjuk kepada hati kami. Lihatlah doa yang paling banyak, di antara yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub. Doa Nabi. Ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Baca, hafal doa ini. Mudah. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW sering. Sampai ditanya, ya Rasulullah, kenapa anda sering baca doa ini? Kata Nabi, innal qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati manusia itu di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan yang Allah kehendaki. Benar, hati ini sangat mudah berubah. Tadinya ikhlas tiba-tiba riya. Tadinya tawadhu tiba-tiba ujub dan sombong. Tadinya sabar tiba-tiba pemarah. Tadinya qanaah tiba-tiba hasad. Bisa berubah hati ini, sangat mudah. Sangat mudah. Tadinya yakin tiba-tiba ragu. Baca syubhat. Tadinya hati bersih tahu-tahu canduan. Tadinya tidak suka dengan nonton macam-macam, tiba-tiba hobi nonton yang haram. Semua bisa berubah hati ini. Tadinya tidak suka mendengar musik-musik, tahu-tahu happy dengar musik.
Malah kepalanya ikut goyang, kakinya ikut goyang. Hati ini lemah. Siapa yang bisa menjamin hatinya? Mungkin seorang berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Rabb ya muqallibal qulub tsabit qalbi. Ini bukan main-main. Berdoa, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syubhat menyambar-nyambar, syahwat menyambar-nyambar, hati ini lemah. Ya, hati ini lemah. Oleh karenanya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak mungkin bisa bertahan kecuali kalau Allah yang buat kita bertahan. Allah berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, kau akan condong kepada mereka sedikit demi sedikit. Idzan la adaqnaka dhifal hayat wa dhifal mamat. Thumma la tajidu laka alaina nasira. Dalam surat Al-Isra. Jadi doa, perbanyak doa kepada Allah. Doa kalau kita pergi ke masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah jadikanlah hatiku ada cahaya. Subhanallah. Kita ini hati kita ada cahaya tapi kita buang cahayanya. Dengan apa? Dengan melihat yang haram. Saya sering sampaikan, makanya Allah sebutkan dalam surat An-Nur setelah Allah sebut tentang perintah menundukkan pandangan, Allah sebutkan tentang cahaya iman dalam hati. Allah mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada orang beriman tundukkan pandangan mereka dan jaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Itu lebih baik bagi mereka, tundukkan pandangan buat mereka lebih suci. Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah tahu apa yang mereka lakukan. Setelah itu Allah sebutkan ayat, Allah mengatakan, Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'anna kawkabun durri. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah. Dan seterusnya. Allah sebutkan tentang perumpamaan cahaya iman dalam hati seorang seperti lampu yang ada dalam kaca, pelitan dalam kaca, kemudian kaca tersebut diletakkan di kawah di seperti tempat. Intinya, Ibnu Qayyim rahimahullah mengkaitkan antara perintah menundukkan pandangan dengan cahaya keimanan. Siapa yang menundukkan pandangannya? Begitu terlihat yang haram, dia astagfirullah, dia palingkan pandangannya. Maka Allah akan semakin tambah cahaya keimanan, semakin tegar imannya. Tapi sebaliknya kalau dia mengumbar pandangannya, dia cuek seakan-akan bukan merupakan dosa karena saking seringnya dia tidak pernah tinggal lisannya, tidak lagi beristighfar, maka cahaya imannya semakin lepas sedikit demi sedikit. Jadi kita minta kepada Allah untuk berikan cahaya dalam hati kita. Makanya ketika kita berangkat menuju masjid, jangan lupa berdoa. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikan hatiku bercahaya. Dalam hatiku ada cahaya. Wa fi sam'i nuran. Pendengaranku ada cahaya. Wa basari nuran. Di penglihatanku ada cahaya. Wa an yamini nuran. Di sebelah kanan ada cahaya. Wa an shimali nuran. Di sebelah kiri ada cahaya. Wa min fawqi nuran. Di atasku ada cahaya. Wa min tahti nuran. Dari bawahku ada cahaya. Wa ja'alni nuran. Jadikanlah aku bercahaya. Ya. Jadi doa sangat penting. Ya, kalau kita dengan doa bukan sekedar doa ya muqallibal qulub, tapi dengan hadirkan dalam diri kita, ya Allah kalau kau tidak selamatkan hatiku, aku akan terjebak. Jangan pede, saya sudah ngaji, saya ustaz. Enggak ada. Hati ini lemah. Kita selalu bergantung kepada Allah yang buat kita bisa tegar di atas keimanan. Maka ketika kita minta kepada Allah, hadirkan dalam diri kita, butuh dengan itu semua ya. Di antaranya suka berzikir ya. Basahi lisan. Setan menjauh dari orang yang suka berzikir. Fazkuruni adzkurkum. Ingatlah, zikirlah kepada aku akan menyebut kalian. Secara khusus, pada spesifik Allah akan perhatian sama kita. Dan zikirlah ibadah yang sangat mudah. Kita tinggal kita apa saja kita di tengah jalan lagi supir mobil, astagfirullah. La ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah sambil nyetir mobil. Subhanallah alhamdulillah wala illallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Fadhkuruni adzkurkum. Sebut-sebutlah aku akan menyebut-nyebutmu. Ya. Man dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Siapa yang menyebutku dalam jiwanya, aku akan menyebutnya dalam jiwanya. Ya. Allah melakukan timbal balik. Kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Kalau sudah ingat kita, Allah akan jaga kita. Allah akan jaga kita. Ini ibadah yang sederhana, tapi banyak orang tidak melakukannya. Padahal apalagi seperti di Jakarta yang sering macet di jalan. Ini zikir subhanallah. Dalam mobil kita manfaatkan waktu. Berzikir, zikir pagi petang kayak
baca Quran kayak kita manfaatkan waktu dalam mobil untuk berzikir daripada kita melewati waktu umur kita habis tenggelam dalam kemacetan sehingga kita terbuang-buang umur tanpa ada manfaat. Jangan jadi seorang melamun, tak tahu melamun mikir apa, enggak ada yang kerja. Daripada Anda melamun, lebih baik Anda berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa bahwasanya di antara wasilah sarana untuk kokoh adalah belajar agama, belajar akidah yang benar. Belajar akidah yang benar. Kita sekarang hidup di zaman orang berbicara agama seenaknya, menghalalkan seenaknya. Ya, mau ini mau anu kita bisa goyang ya. Dia adalah orang liberal, menghalalkan berbagai macam hal dengan dalil. Kenapa? Kita kalau dengar mereka, kita seakan-akan apa yang mereka sampaikan benar. Makanya kita harus belajar agama dengan jalan yang benar. Belajar akidah yang benar ya, belajar dengan minta kepada Allah agar kita bisa meninggal di atas akidah yang benar. Baca akidah salaf, belajar kajian tentang akidah salaf, bagaimana akidah seorang mukmin terhadap Allah, bukan sembarang berakidah seenaknya. Mau bilang ini, bilang apa tentang Allah terserah. Ini repot seperti ini. Repot ya. Akhirnya terjebak dalam syubhat-syubhat kaum liberal ya. Kemudian di antara sebab agar kita bisa tegar ya. 6 adalah masuk dalam rel dakwah. Apakah sebagai dai-nya kalau mampu atau panitianya atau donaturnya, pokoknya dalam rel dakwah berusaha. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura 15, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt." Walidzalika fad'u wastaqim kama umirt. Karenanya berdakwahlah, fad'u maksudnya berdakwahlah. Oleh karenanya berdakwahlah, wastaqim kama umirt, dan istiqomahlah sebagaimana kau diperintahkan. Sini Allah menggandingkan antara berdoa dengan istiqamah ya. Allah menggandingkan berdakwah dengan istiqamah. Karena kalau seorang berkecimpung dalam medan dakwah, membantu dia untuk istiqamah. Dalam surat Asy-Syura 15. Saya ulangi, karena orang kalau berkecimpung dalam bidang dakwah dia akan istiqamah. Seperti saya dai, ketika saya menyampaikan, pertama yang saya dakwai diri saya sendiri. Saya ingatkan diri saya atas kesalahan-kesalahan yang saya lakukan agar saya kembali. Saya ingatkan diri saya agar saya bisa tegar di atas jalan yang sedang saya tempuh. Dan dengan saya belajar, saya akan terbuka bagi saya cakrawala kebaikan-kebaikan yang sebelumnya mungkin saya tidak tahu. Jadi seorang berusaha. Kesibukan ini banyak, nggak ada hentinya kesibukan kita ini. Kalau kita tidak manfaat waktu kita untuk yang baik, maka akan terjebak dalam hal yang tidak bermanfaat. Ya. Makanya dikatakan al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang, kalau kau tidak patahkan pedang tersebut, kau akan ditebas oleh pedang tersebut. Umur kalau tidak kita gunakan untuk yang bermanfaat, kita akan terjebak pada perkara yang tidak bermanfaat. Demikian. Maka di antara perkara yang bermanfaat kita terjunkan diri kita dalam rel dakwah. Sebagai dai-nya kalau memang punya kemampuan, punya ilmu kafa'ah, mempunyai kapasitas ilmu agama yang kuat, maka silakan berdakwah. Kalau tidak, maka sebagai penyambung, sebagai donaturnya, sebagai panitianya, sebagai yang mengkoordinasinya, terserah. Yang penting berusaha dalam rel dakwah. Dan orang yang masuk dalam rel dakwah itulah orang yang merupakan pengikut Nabi yang sesungguhnya ya. Subhanallah, kita ini berdakwah butuh bukan untuk orang yang pertama, untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri ya. Bikin kelompok-kelompok ya. Untuk dakwah, berkumpul, kemudian ada yang kasih nasihat. Hati ini butuh nasihat. Kelalaian sangat banyak di depan mata kita ya. Kemudian juga ini di antara hal yang buat kita kokoh. Di antara yang buat kita tegar juga. Yang ketujuh adalah
berada di sekitar orang-orang yang soleh. Kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dalam surat, saya carikan dulu. Dalam surat Al-Kahfi. Ayat 28. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asy." Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah di pagi hari dan di petang hari. Jadi Rasulullah pun disuruh oleh Allah untuk bersabar, bergabung dengan orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah. Kita butuh teman. Jangan bersendirian. Kalau kita sendirian, setan mudah menggoda kita. Kita butuh teman. Bikin komunitas pengajian, kayak komunitas belajar bahasa Arab, kayak komunitas apa kayak yang buat kita punya teman-teman kita sehingga kita merasa bersama. Ada teman-teman yang siap untuk menasihati kita, itu di antara sarana yang buat kita bisa tegar di atas gelombang fitnah. Dan kita sampaikan sama teman kita ketika bertemu, kamu jangan pekewu sama saya. Kalau saya salah tolong tegur. Ini saya bebankan amanah kepada kamu. Kalau saya salah tolong tegur. Jangan kita bergaul sementara kita pasang high profile sehingga orang nggak enak menegur. Kita low profil, kalau kita salah kasih tahu. Dan kita membuka diri untuk siap dinasihati. Ini sangat penting karena teman itu yang bisa melihat kesalahan kita. Terkadang kita tidak bisa melihat kesalahan kita, teman kita bisa melihat kesalahan kita. Dan kita sudah sampaikan pada dia, kalau saya punya kesalahan tolong tegur. Kalau ada kebaikan ajak saya, jangan kau biarkan saya sendiri. Demikian kita merasa saling kebersamaan. Ya. Kita memupuk saling cinta di antara. Kalau teman kita susah kita bantu dia. Kita perhatian sama dia. Seperti itu. Itulah mulai muncul saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Itu, dan kita bahagia kalau punya teman-teman yang bertakwa kepada Allah. Saat kita sulit ada teman yang menemani. Ya, seperti itu. Ini kita sangat butuhkan agar kita bisa tegar di atas ya iman di tengah gelombang-gelombang fitnah. Kemudian jangan lupa juga, kalau ada waktu kita berusaha mengenal kebatilan. Selain kita belajar tentang akidah yang benar, belajar tentang pemikiran yang keliru. Untuk kita jauhi. Dan itu metode Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 55 ya. Al-An'am surat ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin." Demikianlah kami perinci ayat-ayat kami walitastabina sabilul mujrimin, agar jelas jalan orang-orang mujrimin, orang-orang yang rusak, orang-orang yang sesat. Makanya Allah jelaskan bagaimana Fir'aun model-modelnya kayak apa, bagaimana Qarun ya. Allah sebutkan ya. Bagaimana kaum munafikin, bagaimana orang Yahudi, bagaimana orang Nasrani. Allah jelaskan kesesatan mereka. Ini perlu sehingga kita bersyukur atas nikmat iman yang kita miliki. Kita kenali seperti dikatakan apa? Wa bididdihi tatabayyanul asya'. Dengan mengenal lawannya maka akan jelas sesuatu semakin jelas. Kita belajar tauhid, belajar juga syirik. Kita belajar sunnah, kita belajar juga bid'ah agar kita hindari. Kita belajar akidah Ahlussunnah, kita belajar juga akidah yang menimbang. Karena fitnah terus berulang-ulang dan terkadang kontennya sama dengan baju yang berbeda. Dan ini saya hadapi seperti itu. Kontennya sama, bajunya berbeda. Liberal telah datang di tanah air kita dengan berbagai macam model. Namanya berubah-ubah, tapi kontennya sama, liberal. Karena ketika pakai baju liberal udah nggak laku, bikin baju baru. Inilah nggak laku lagi, bikin baju lagi. Inilah intinya liberal. Ini liberal. Dengan baju yang berbeda-beda, tapi kontennya sama. Nah kalau kita kenal, kita ini liberal. Pemahaman liberal nggak benar. Maka seorang berusaha mengenal keburukan bukan untuk menjalankannya, tetapi untuk mewaspadainya. Sebagai perkataan seorang penyair, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawqihi. Man lam ya'rifi syarra min al-khair yaqa fihi." Aku kenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku kenal keburukan untuk menjauhinya. Siapa yang hanya mengenal kebaikan, tidak mengenal keburukan, akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Tidak pasti sebagian seorang di atas sunnah tahu-tahu terjebak dalam
dalam bid'ah, tahu-tahu maksiat lagi, tahu-tahu sudah mau diapain? Kita kenal akidah Ahlussunnah wal Jamaah agar kita kokoh di atas akidah yang benar. Lihatlah bagaimana orang terjebak dalam pemikiran filsafat, ilmu kalam, bimbang tentang Tuhannya. Begini, khilaf di antara mereka. Enggak bisa jelaskan akidah yang benar, menjelaskan akidah ngambang, enggak jelas. Logika mereka bertubrukan. Ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, logika mereka bertabrakan. Repot. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan seandainya aku meninggal di atas akidah nenek-nenek Naisabur. Kadang-kadang kita dapati orang awam akidahnya kokoh, yakin. Sementara kita dapati sebagian orang yang terjebak dalam ilmu kalam ragu. Ya. Inilah yang kemudian dijadikan sarana oleh orang liberal untuk melegalkan, ya, dengan filsafat-filsafat yang ada untuk melegalkan, ya, pemahaman mereka. Kemudian di antaranya agar kita kokoh, jangan lupa, ya, perbaiki akhlak. Ini datang dalam hadis Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim. Hadis yang panjang. Nabi SAW taji'ul fitan fayuraqiqu ba'daha ba'dha. Datang fitnah-fitnah, maka yang datang belakangan menjadikan yang sebelumnya menjadi ringan. Fitnah. Orang begitu datang, oh ini fitnah besar, ternyata datang lebih besar lagi. Sehingga yang sebelumnya rasa ringan, ya. Yang dulu kalau orang mungkin dangdutan, sekarang udah apa-apanya. Sekarang fitnah lebih ngeri daripada sebelumnya. Dulu film-film zaman dahulu. Sekarang kita mau akses film apapun ada, enggak pakai baju sama sekali pun ada, dengan berbagai macam modelnya. Fitnah datang sedikit demi sedikit, semakin depan semakin parah, sehingga menjadikan fitnah-fitnah yang sebelumnya seakan-akan ringan. Dulu kita ada pemikiran-pemikiran menyimpang, sekarang liberal loh, ngeri lagi, lebih tambah parah. Dulu cuma subat-subat kecil, sekarang subat lebih besar. Berbagai macam fitnah. Fayuraqiqu ba'daha ba'dan. Fitnah yang datang belakangan menjadikan fitnah sebelumnya seakan-akan kecil. Wa taji'ul fitanu fayaqulu al-muslim hadhihi muhlikati. Datang fitnah, maka seorang muslim berkata, inilah saya akan binasa dalam fitnah ini. Tsumma tankashif, tiba-tiba fitnahnya hilang. Wa taji'ul fitanu, kemudian datang fitnah lagi. Wa yaqulu al-muslim hadhihi, maka seorang muslim berkata, aku binasa di sini, aku binasa di sini. Kemudian kata Nabi SAW menjelaskan bagaimana jalan keluar dari fitnah. Kata Nabi SAW, ya, barang siapa yang ingin an yuzahza 'anil nar, diselamatkan dari neraka jahanam, wa yudkhalul jannah, dan dimasukkan dalam surga, falta'tihi maniyatuhu wa yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka hendaknya datang kematiannya, ajalnya menjemputnya dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhir, wal ya'ti ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan hendaknya dia mensikapi orang, berakhlak dengan orang lain dengan sikap yang dia suka, disikapi dirinya dengan sikap seperti itu. Jadi ternyata Nabi SAW mengajarkan kita untuk bisa selamat dari fitnah di antara dengan berakhlak mulia. Jangan zalimi orang, jangan nyinyir orang. Kau tidak suka dinyinyir, jangan nyinyir orang. Kau tidak suka direndahkan, jangan rendahkan orang. Kau tidak suka menuduh, dituduh dengan tuduhan, jangan tuduh orang. Kau tidak suka komentar bukan bidangnya, jangan komentar yang bukan bidangnya. Seperti itu. Akhlak mulia, sabar. Sabar. Kau ingin sebagaimana kau suka dimaafkan, maka maafkan orang lain. Jadi akhlak yang baik membantu seorang selamat dari fitnah. Ya. Kemudian di antaranya 10, suka merenungkan akhirat. Nikmat-nikmat surga. Sabar. Fitnah sudah jangan ikuti, ada syahwat jangan ikuti. Udah kita ingat, subhanallah, kita mau minum khamar, nanti kita enggak minum khamar di akhirat. Kita mau berzina, waliyadzubillah, nanti kita enggak dapat bidadari. Kita makan haram, nanti kita di akhirat enggak dapat makan yang lezat di surga. Ya seperti itu. Kita mau mengumbar pandangan, nanti kita enggak lihat bidadari di akhirat. Banyak, ingat nikmat surga dunia sebentar. Sehingga kita sabar untuk meraih surga. Ini di antara hal yang mengokohkan kita untuk bisa tegar di hadapan fitnah-fitnah. Suka merenungkan nikmat-nikmat surga dan sering mengingat kematian.
Ingat bahwasanya kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala sehingga kita persiapan untuk bertemu dengan hari tersebut. Yang terakhir saya katakan, jauhi fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sa'idu laman junnibal fitan." Sungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang terjauhkan dari fitnah. Fitnah banyak tersebar, kita enggak ikut nimbrung sama sekali ya. Rasulullah SAW bercerita tentang fitnah, kata Rasulullah SAW, "Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal qa'imu fiha khairun minal mashi, wal masyu fiha khairun minas sa'i. Man istashrafaha istashrafathu." Kata Nabi SAW ketika bagaimana sikap seorang menghadapi fitnah, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Artinya yang semakin pingin kepo lebih berbahaya. Yang duduk lebih cuek lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri masih lebih baik daripada yang berjalan menuju fitnah. Yang berjalan masih lebih baik daripada yang lari menuju fitnah. Siapa yang kepo terhadap fitnah, ingin tahu, maka dia akan tergeret oleh fitnah tersebut. Maka seorang berusaha untuk menjauhi fitnah sejauh-jauhnya. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanamun." Hampir-hampir harta yang terbaik bagi seorang muslim adalah kambingnya yang dia bawa ke pegunungan. Yatba'u biha sya'afal jibal, dia bawa ke puncak-puncak gunung. Kemudian dia sibuk dengan kambingnya, gembalakan kambing, makan rumput-rumput. Ya. Yafirru bidinihi minal fitan. Dia selamatkan agamanya, lari daripada fitnah. Maka bukan kita semakin mendekat dengan fitnah, semakin banyak komentar, semakin banyak melihat, jangan. Kalau kita semakin banyak terjerumus berkecimpung dengan fitnah, kita akan jauh dari ibadah. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya." Sungguhnya ibadah di masa-masa fitnah seperti beribadah, seperti berhijrah kepadaku. Pahalanya besar, seperti berhijrah kepada Nabi, seperti berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Bagi siapa orang yang sibuk ibadah di tengah lautan fitnah. Sibukan yang bermanfaat, yang bermanfaat privasi mau bermanfaat lakukan. Banyak hal fitnah di luar sana bukan kapasitas kita untuk berbicara, bukan kapasitas kita untuk mengomentari. Ya. Kita tahu secara global, tapi jangan detail-detail semua kita tahu secara detail. Dan akhirnya waktu kita habis, tidak sempat kita beribadah. Waktu habis komentar fitnah melulu. Tidak berzikir, tidak baca Quran, tidak sholat malam, tidak sempat bakti pada orang tua, tidak sempat berbuat baik sama istri, anak-anak terbengkalai dan yang lainnya. Ini saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.